Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saliriana Fajrin dari semester 2B. Di sini, saya akan mereview kembali materi pembelajaran pertemuan ke-10 Hukum Pidana tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang pertama ada pengertian kesalahan, merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terdapat perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan dan kealpaan. Dalam arti sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yang pertama ada kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak ada alasan pemaaf. Lalu, ada pengertian kesengajaan. Dalam KUHP, tidak ada definisi tentang kesengajaan. Tapi dalam MVR, kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi, dapat dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu, pelaku mempunyai kehendak untuk melakukan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akibat yang timbul dari apa yang ia perbuat. Perbedaan kedua teori ini adalah dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya. Walau dalam pelaksanaan, teori ini tetap sama. Bentuk-bentuk kesengajaan yang pertama ada kesengajaan dengan maksud atau tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan itu serta akibatnya. Contohnya, menampar dengan maksud agar merasakan sakit. Yang kedua, ada kesengajaan dengan sadar kepastian keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama ada akibat yang memang dituju si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua ada akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Yang ketiga, ada kesengajaan dengan sadar. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi dan akhirnya benar-benar terjadi. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akibat ini sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian, ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Contohnya pembunuhan.